Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah wa iyyakum. Dalam format rekaman ini yang mana qadarullah kita luput untuk menjadikan format rekaman pada kajian panjang kita. Mudah-mudahan dari rekaman yang Ana buat, insya Allah bisa mengambil istifadah yang banyak, dan Ana akan mengambil dari intisari poin per poinnya yang kita bahas pada kesempatan tadi pagi. Bahwa yang pertama yang kita bahas adalah berkenaan tentang menyelami ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kala ketika seseorang bertanya kepada kita, siapa Rabbmu atau siapa Tuhanmu, adalah kita harus yakin dan mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita, Rabb yang mengatur kita, Rabb yang mendidik kita, Rabbnya semesta alam ini. Ya. Maka ini yang kita harus pegang dengan teguh. Namun sebelumnya itu kita membahas tentang bahwa agama Islam adalah agama yang mana mencakup dari ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan sebelumnya. Yang dimana tujuannya agama Islam ini agama Islam ini diadakan untuk memperbaiki seluruh keadaan dan situasi yang kita punya. Bagaimana keadaan agama Islam ini, barang siapa yang memegang teguh di dalamnya, akan insya Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan kebaikan dari umat ini di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat, dan setiap untuk umat. Maka jelas agama Islam adalah agama yang sangat diperintahkan untuk memeluknya. Karena agama Islam mendorong diri umat agar senantiasa beramal solih dan melarang diri kita menjadi hamba-hamba yang mencelakai dan membinasakan diri kita dengan maksiat dan syariat yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kita ketahui sebelum mengenal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, bahwa kita mengenal dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan mempelajari kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam kehidupan beliau kita banyak belajar tentang ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu jihad fi sabilillah. Ya. Dan barang siapa yang menginginkan atau layaknya bagi kita semua yang ingin menambah dari keilmuan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka senantiasa harus memutalaah, mengkaji dari kehidupan beliau, titiannya satu demi satu. Karena dari situ kita akan mengetahui bagaimana dahsyatnya kesengsaraan yang beliau dapatkan, kesulitan yang beliau dapatkan dalam medan dakwah Islam. Kebahagiaan yang beliau dapatkan kala ketika mendapatkan umatnya merespon dari apa yang beliau dakwahi. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik untuk kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita orang-orang ittiba, orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat secara lahir maupun batin. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita harus yakin, harus memantapkan, mengikrarkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengatur, mencipta, memberikan rizki, membentangkan dari rizki tersebut. Ya. Maka maksud yang diberikan oleh Syekh di sini adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada kita, memberikan penjagaan kepada kita. Karena di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memang benar-benar mendidik diri kita menjadi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang salih. Kalau ketika Nabi Musa alaihi salam berdiskusi dengan Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman, "Fama rabbukuma ya Musa?" Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hadah. Kalau ketika Fir'aun mengatakan, "Siapa Rabbmu?" Kemudian dengan mantap Nabi Musa alaihi salam mengatakan, Rabb kami adalah yang memberikan ciptaannya segala apapun, kemudian memberikan al-huda, memberikan petunjuk, memberikan hidayahnya. Maka jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kita semua dari rizkinya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa hitung. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat dari Allah, niscaya kita tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Betapa banyak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Namun sayangnya umatnya masih banyak yang kufur dari nikmat. Pantas saja Allah Subhanahu wa taala mencabut dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka hendaklah bagi kita agar senantiasa mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Maka kebalikannya kalau kita kufur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita adab yang pedih. Nasallahu salamatan wal afiyah. Kemudian, bagaimana kita harus memantapkan diri kita terhadap penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita tunduk patuh sembah dengan penuh kecintaan, penuh keagungan. Menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Menjauhi dari ibadah-ibadah selain kepadanya. Dan ini merupakan ikrar diri kita yang harus kita mantapkan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Maka disinilah menjadi orang-orang predikat al-muwahhid yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, suci bersih hatinya untuk bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam penafsiran Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin berkenaan tentang penafsiran lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa Allah lah Subhanahu wa taala zat yang maha pengatur dari pencipta alam, yang mana telah mengatur diri kita, menciptakan kita, yang memiliki kekuasaan kepada diri kita sekehendak Dia. Karena Ia adalah Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb semesta alam. Kemudian apabila kita ditanya oleh seseorang, bagaimana kita mengetahui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mantap dan yakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tanda-tanda kekuasaannya, baik secara kauniyah dan syar'iyah. Yang kauniyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari seluruh alam semesta ini. Adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan. Satu di antara merupakan wujud di mana Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian secara ayat syar'iyah, di mana tanda-tanda syar'iyahnya yakni wahyunya, dalil Al-Qur'an dan lisan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari dua unsur tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala inilah yang kita harus yakini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kuasa alam semestanya. Penciptaan secara khusus yang ditampakkan olehnya.
yang menerangkan bahwa benar ada Allah Subhanahu wa taala, dan ini membantah dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan sesat, yang mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka adalah Tuhan-Tuhan yang baik, Tuhan-Tuhan yang nyata di depan mata mereka. Namun ternyata pendapat ini pendapat yang menyimpang, pendapat yang bisa kita bantah hakikatnya. Namun terlebih lagi terkait dengan tanda-tanda syariah, tanda-tanda dalil, keberadaan dalil wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang justru menekankan semua dari tanda-tanda alam semesta ini. Yang mana ketika kita mengenal dari tanda-tanda kuasa Allah secara syariah, secara dalil, secara wahyu, maka kita akan mengetahui cakupan dari kebaikan-kebaikan yang dikandungnya. Mencakup dari bagaimana ayat Allah, dalil Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dapat mencegah dari mafsadah, dapat menolak dari bala, menolak dari bencana, menolak dari musibah, menolak dari kebinasaan dan kehancuran. Kemudian adanya tanda-tanda langit dan bumi, matahari dan bulan. Kita ketahui bahwa adanya manfaat di dalamnya. Matahari dan bulan berputar di garis edarnya dengan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasanya pula, ya. Walaupun jarak antara langit, antara matahari dan bumi 100 sekian mil atau 1/1000 sekian mil, namun kita bisa merasakan dari manfaat panasnya, bisa mendapatkan manfaat sejuknya dari bulan juga. Karena ini semuanya tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan sekalipun orang-orang kafir menyatakan dari hal tersebut, bahwa adanya keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya mereka meyakini adanya tanda-tanda kuasa alam semesta ini, namun mereka mengkufurkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, maka semestinya ketika kita melihat dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang nyata ini, maka bertambahlah keimanan kita, bahkan harusnya menebal dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Insyaallah taala intisari ini cukup yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insyaallah taala kita akan bertemu pada sesi pertemuan yang selanjutnya, di sesi yang ke-8 akan membahas lebih mendalam terkait dengan 2 unsur pokok yang sisanya insyaallah taala, dan sedikit nanti kita akan membahas tentang dalil-dalil menguatkan adanya penciptaan langit dan bumi atau penciptaan matahari dan bulan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.